Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita bahas Flexshop dari General Skill PKOCTF 2019. Di sini kita dikasih file. Ini saya udah buka filenya. Ini dikasih file C. Kalau di running kayaknya bisa nggak? Run ya debugging bisa nggak? Oh, GCC saya udah ada. Oke. Ini sama. Kita nggak perlu ngerunning ini. Karena ketika saya baca target flag-nya itu kita nggak dikasih, dia ada di sini ini. Jadi saya tadi udah riset baca, ngebaca code-nya. Ini dia adanya di sini. Nah, di sini. Ini di flag di sini. Nah, nanti kita coba kita analisis code-nya baru kita cek. Oh iya, kita buka ini, jadi kita uji cobanya di sini. Oh, ini NC ya. NC. Oke, copy paste. Oke. Kita buka code-nya. Oke. Target kita kan ini. Target kita ini dia ada di option choice ini. Setelah saya cari option choice, dia ada di menu kedua. Oke. Lihat di menu ini di mana inputnya? Inputnya ada di sini. Nah, ini kalau menu 1 kita pilih 1. Dia cuma keluar balance, account balance. Ada variable account balance-nya 1100. Ini nggak bisa kita edit. Kita edit di sini pun nanti karena kita shortcut-nya ada di sini nggak bakal ngaruh gitu ya. Nah, target kita adalah kedua, menunya kedua. Nah, kemudian ketika saya menu kedua, ini saya search ke bawah. Ini lihat bagian N-nya ya. Nah, ini bagian N bawah. Banyak di bawah. Target kita tuh adalah ini flag. Ini ada pilihan definite lead. Ini option choice. Nah, di sini ada option choice, kita pilih yang kalau 1 kita masuk not flag, 2. Saya pilih yang kedua. Oke. Nah, yang kedua misalkan kita pilih enter bit 1. Ini kan mintanya 1 ya. Kalau misalkan 1 nih bagian E-nya di bawah, kita masukin 1, dia bakal nyetak flag. Tapi nggak ngasih apa-apa. Kenapa? Rupanya di sini ada selection lagi. Account balance harus lebih dari 10.000. Kita tahu account balance kita itu adalah 1100. Dari mana? Kalian lihat di atas. Nih. Global variable account balance-nya adalah 1100. Nah, gimana kita ngerubah dia supaya lebih dari 10.000? Saya cari-cari di sini. Mana yang merubah account balance? Nah, di menu kedua di sini ada account balance kurang total cost, cuma ini. Jadi total cost, jadi misalkan kita masukin 2, kita pilih yang ini menu ke 1 ya. Menu ke definite lead not the flag, berarti ini adalah menu ke 1. Saya kan pengen targetnya yang ini. Nih, masuk ke sini kan. Karena yang merubah account balance itu cuma ada 1 ini, yang lainnya nggak ada. Yang merubah nilai variable account balance itu cuma ini. Nah, 1. Nah, kita disuruh masukin inputannya. Knockout flag cost 900 each, enter the signed quantity. Nah, di sini misalkan saya masukin 2. Total cost 1800. Not enough font. Coba saya cek account balance. Account balance saya cuma 1100. Nah, clue-nya dari sini adalah, kalau kalian di sini, clue-nya adalah big number. Nah, saya riset, kita dapat teknik namanya integer overflow. Jadi integer overflow itu adalah gimana kita mungkin kalau kalian belajar struktur data, itu kan tiap variable itu punya rank-nya. Misalkan kayak gini. Byte itu ada 8 bit, short itu ada 16 bit, in ada 32 bit. Jadi dari min 231 sampai 231 ini perpangkatannya. Nah, ini kalian dikasih contoh yang byte nih, byte. Jika A-nya 127, B-nya 128, kemudian kita tulis A plus B, dia bakal outnya berapa? Outputnya adalah min 128. Kenapa? Karena dia udah melebihi dari rank-nya. Rank positifnya cuma 127. Dia udah di input sampai 128. Berarti ini ada masalah di sini. Oke. Jadi
nggak ada istilahnya. Mungkin kalau kalian kenal namanya unsigned in, unsigned byte, itu dia nggak bakal ada nilai negatif. Itu salah satu teknik buat menanggulanginya. Tapi kalau hal seperti ini nggak ada. Jadi ibarat kata dia overflow kelebihan sehingga dia berubah menjadi negatif, kasarnya seperti itu. Hal itu terjadi. Nah, di sini mana tadi shortcode-nya? Shortcode-nya gimana kita ngerubah ini total cost kan sebenarnya supaya lebih dari nilai ini. Ini lebih dari ini karena dia bilangannya in. Lihat dari mana saya tahu in, jadi harus lebih dari 2 pangkat 31. Sorry. Kenapa sini bilangannya in? Di sini udah ada nih. Ini jenis datanya adalah integer account balance. Sedangkan total cost di variable lokal sih kayaknya nih. Oh enggak, ini total cost itu adalah ini global juga, in juga. Berarti kita harus ngelebihin dia. Nah, jadi itulah gimana kita ngerubah dia menjadi negatif. Jadi target kita negatif. Kenapa? Karena kalau accounts balance ini kan nilainya positif, dikurang positif berarti bisa jadi minus kan. Tapi kalau account balance dikurang minus berarti sini bakal jadi plus. Nah, target kita itu merubahnya seperti itu. Oke, di sini kita cek account balance kita 1100. Kita kedua, kemudian pilih 1. Kita pilih misalkan 1 juta. Masih sanggup gak? Account balance-nya masih ini 900. Final cost-nya masih 900. Lihat final cost ini total cost. Masih 900, berarti harus kita gedein lagi. Oke, 1 juta tadi kurang, kita tambahin 1 miliar coba. Oke, dia udah berubah jadi minus total cost-nya. Lihat total cost. Oke. Kalau sudah, kita coba lihat checks balance. Oke, account balance kita sekarang adalah ini. Berarti udah lebih dari target kita. Target kita adalah ini 100.000 kan. Coba kita pilih 2, kemudian kita pilih 2 ya. Di sini kita enter buy, nya harus 1. Kalau nilai lain dia nggak bisa. 1 bang, kita dapat flag ya karena dia ada letaknya di sini. Ini cuma gimana teknik kita manipulasi struktur datanya. Jadi yang harusnya plus itu berubah menjadi minus. Ini banyak terjadi. Makanya kalau kalian tahu ada software tester itu kerjanya kayak gini. Masukin inputan yang mungkin di luar dari memorinya. Kita pengen ngeliat jadi seperti apa. Gitu. Oke, sekarang kita masukin. Oke, kita paste. Ya, sorry, ada tadi ya, udah lengkap. Ctrl V, submit. Oke, sukses. Oke, jadi di sini kalian belajar soal integer overflow, gimana kalau datanya kelebihan dia bakal bikin dia menjadi negatif. Salah satu teknik penanggulangannya kalian bikin di unsigned, karena kalau unsigned dia semua nilainya menjadi nilai plus seperti itu. Tapi itu nggak bisa juga jadi nggak bisa juga jadi solusi. Kenapa? Karena kita kadang juga butuh nilai minus seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.